Kaca spion bagian dalam saya arahkan ke atas, supaya keadaan di kursi belakang jadi enggak kelihatan. Meminimalisir keparnoan saya yang kadarnya mulai meningkat. Deru mesin menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Selebihnya, hanya suara kendaraan lain yang melaju lebih cepat ketika mendahului di sebelah kanan. Memasuki kilometer 90, saya mulai merasakan ngantuk. Lalu berniat untuk berhenti di rest area kilometer 88 untuk beristirahat. Penjelasan untuk teman-teman yang belum pernah lewat jalan tol ini. Hitungan kilometer dari Bandung ke Jakarta adalah hitungan mundur dari kilometer 100 ke kilometer 01. Begitu kira-kira. Waktu itu, rest area kilometer 88 belum sebagus sekarang. Masih ala kadarnya, tapi cukuplah kalau hanya untuk sekedar ngopi dan istirahat. Sesampainya di kilometer 88, saya masuk ke rest area. Yang seperti saya bilang tadi, rest area ini belum sebagus sekarang. Belum ada Starbucks, Ceko, dan lain sebagainya. Yang ada hanya warung-warung kecil penjual makanan dan kopi sasetan. Sudah begitu, tempatnya sepi, gak banyak mobil yang parkir. Ya, mungkin karena bukan akhir pekan atau musim liburan. Saya memarkirkan kendaraan di depan salah satu warung. Sama juga, warung tempat saya parkir ini sepi. Hanya ada satu mobil yang parkir selain saya. Bu, kopi hitam satu ya, saya mau ke toilet dulu. Begitu saya bilang ke ibu penjaga warung. Setelahnya saya jalan ke toilet umum yang letaknya gak jauh dari situ. Setelah selesai, saya kembali ke warung dan duduk di kursi depannya. Langit mulai kelihatan mendung. Udara terasa gerah, sepertinya akan turun hujan. Hujan, satu situasi yang kalau boleh akan saya tolak dalam perjalanan ini. Sendirian, tengah malam Jumat, hujan pula sempurna. Seruputan kopi hitam sedikit banyak membantu untuk mengusir ngantuk. Semakin segar bugar ketika saya mulai berbincang dengan ibu penjaga warung. Topik awal pembicaraan membuat saya sedikit keheranan. Cep, itu temennya gak disuruh turun. Kasian sendirian di dalam mobil. Kaget saya mendengarnya. Teman siapa? Saya kan sendirian. Teman yang mana, Bu? Orang saya sendirian kok. Saya menjawab sambil terus memperhatikan mobil yang parkir nggak terlalu jauh. Ah, masa? Tadi saya lihat ada yang duduk di kursi depan. Ibu itu tetap dengan pendiriannya. Ibu salah lihat. Saya benar-benar sendirian, Bu. Oh gitu, jawab si ibu dengan wajah yang kelihatan masih penasaran. Ada-ada saja. Percakapan yang mau gak mau membuat saya kepikiran. Semoga ibu ini salah lihat. Begitu gumamku dalam hati. Sekitar 30 menit kemudian, gerimis kecil mulai turun. Kekhawatiran saya akhirnya terjadi juga. Sebelum hujan semakin besar, saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Hujan semakin besar dan deras ketika saya sudah berada di balik kemudi. Kondisi jalan yang menurun dan licin membuat saya harus semakin hati-hati dan memperlambat laju kendaraan. Penglihatan yang makin terbatas membuat saya harus terus fokus dan konsentrasi memperhatikan jalan. Posisi duduk menjadi maju, mendekatkan wajah ke kaca depan supaya dapat memandang lebih jelas lagi. Cukup lama berposisi duduk seperti itu, hingga jadi kurang memperhatikan keadaan dan suasana di dalam mobil. Ya,
keadaan dan situasi di dalam mobil yang sedang saya tumpangi sendirian. Terlalu fokus dan konsentrasi memperhatikan jalan dengan posisi duduk yang maju, akhirnya membuat punggung dan pinggang saya jadi pegal. Itulah yang akhirnya memaksa saya untuk mengubah posisi duduk jadi seperti semula, mundur dan bersandar. Pada saat itulah saya tersadar kalau ternyata sudah enggak sendirian lagi. Jantung serasa berhenti berdetak, napas menjadi hirup-hirupan pendek. Saya kaget dan terpana ketika dari sudut mata melihat ada sosok yang sedang duduk di kursi depan, duduk persis di sebelah saya. Belum berani melihatnya secara langsung, pandangan tetap melihat ke depan memperhatikan jalan. Namun sosok itu sangat jelas terlihat dari sudut mata. Benar-benar ada. Sosok laki-laki berambut hitam, tubuhnya agak berisi, berkemeja putih lengan pendek. Seperti saya, dia hanya duduk diam menghadap ke depan. Kebayang, kilatan lampu kendaraan yang berlawanan arah memperjelas penampakan sosok laki-laki itu. Tapi, saya masih belum berani menoleh ke kiri untuk melihatnya secara langsung. Nggak berani. Di sela-sela suara hujan dan deru mesin kendaraan, tiba-tiba ada suara yang terdengar sayup tetapi nyata. Suara desar nafas yang terdengar satu-satu, tapi dengan tarikan yang panjang. Saya semakin ketakutan. Nggak bisa berbuat apa-apa selain memacu kendaraan untuk terus berjalan. Berhenti di bahu jalan bukan pilihan. Karena kondisinya hujan lebat dan jalanan sangat sepi. Entah apa yang ada di pikiran saat itu, secara perlahan saya mulai menolehkan wajah ke kiri, ingin melihat sosok itu. Detik berikutnya, akhirnya saya benar-benar melihatnya langsung. Hanya beberapa detik, tapi saya melihat semuanya dengan jelas. Benar, dia berpakaian kemeja putih berlengan pendek, dengan dua saku bertubuh pada bagian dada. Laki-laki berkulit putih bersih, wajahnya pucat pasi, layaknya orang yang sudah mati. Kami enggak bertatapan, karena dia terus saja mengarahkan wajahnya ke depan. Tapi bukan itu yang akhirnya membuat saya berhenti untuk terus memandangnya. Ada lagi. Posisi duduk dia bersandar namun tegak, dengan tatapan yang terus ke depan. Wajah yang dari awal datar tanpa ekspresi, tiba-tiba perlahan mulai tersenyum, namun tetap memandang ke depan. Senyumnya semakin lebar dengan tatapan mata yang tajam. Saya yang semakin ketakutan langsung merubah posisi duduk, jadi kembali maju dan memandang ke jalan. Cukup lama kami berposisi seperti itu, duduk diam, hanya desah nafas yang terdengar sesekali. Sungguh itu adalah 30 menit terpanjang dalam hidup. Hingga akhirnya kami sampai di exit tol Purwakarta. Nggak berpikir panjang lagi, saya memutuskan untuk keluar di Purwakarta. Sosok itu gimana? Masih ada, masih setia menemani saya yang terus ketakutan. Ketika gerbang tol sudah berada hanya tinggal beberapa meter di depan pun, sosok itu masih ada di tempatnya. Hingga akhirnya saya harus bayar tol ke petugas yang menjaga gerbang. "Mas, saya boleh parkir di situ untuk istirahat sebentar?" Saya meminta izin ke petugas tol untuk parkir di depan kantornya, di sebelah kiri jalan. Setelah pembayaran, ternyata sosok laki-laki itu sudah gak ada. Kursi sebelah kembali kosong seperti semula. Tapi saya gak mengubah pikiran. Tetap akan parkir dulu sebentar, masih sok.
Setelah parkir, saya buru-buru keluar kendaraan dan lari menuju kursi yang ada di depan kantor. Sudah ada seseorang bapak yang duduk di situ juga. Saya duduk di dekatnya. "Ada apa, Dek? Kok kayak orang ketakutan?" tanya bapak itu penasaran. Mungkin karena melihat gelagat saya yang masih aneh dan terlihat gugup ketakutan. "Tadi di jalan tol ada yang ikut di mobil, Pak. Padahal saya sendirian," jawabku dengan napas masih tersegal-segal. "Kilometer 80-an ya? Ah, sudah biasa itu mah. Ya sudah, istirahat dulu di sini. Tenang, kalau di sini sudah aman." Begitu kata bapak itu menjelaskan. Sudah biasa katanya. Selanjutnya, saya ngobrol dengan bapak itu dan petugas tol lainnya yang sedang piket. Banyak yang kami bahas. Mereka bercerita tentang banyak kejadian yang mirip dengan peristiwa yang baru saja saya alami. Malam yang sangat mengerikan. Setelah kejadian itu, beberapa kali saya mendengar dan membaca berita tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di bagian tol Cipularang ini. Beberapa di antaranya hampir sama dengan kejadian yang saya alami. Bersyukurnya, gak ada hal buruk yang terjadi setelahnya.